Zaman yang kita sedang lalui sekarang adalah zaman yang banyak manusia tergelincir dengan maddiyat, dengan hal kebendaan. Sehingga menjadi penilaian kepada mereka hal-hal yang bersifat kebendaan dan segalanya dinilai dan diukur. Harganya, kedudukannya, dengan kebendaan. Demi Allah, bukanlah karena miskin yang aku risaukan untuk menimpa kamu. Yang aku risaukan adalah bila mana dibentangkan kepada kamu kebendaan, yakni kekayaan, keduniaan. Bila mana seseorang melaksanakan haji, maka ia melepaskan daripada segala hal kemewahan yang dimilikinya atau dipakainya ketika berada di negerinya atau di wilayahnya. Namun ketika berada di padang Arafah, maka kita tidak dapat membezakan yang mana ketua, yang mana pegawai, yang mana atasan, yang mana bawahan, yang mana bangsawan, yang mana bukan bangsawan, yang mana berketurunan, yang mana tidak berketurunan. Semuanya akan menjadi sama rata. Ianya adalah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya nilai manusia itu di sisi Allah bukan pada jawatannya, bukan kepada kebendaannya, bukan kepada keturunannya, bukan kepada apapun juga, melainkan dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. La farqa li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan antara orang Arab dengan orang Ajam, yakni bukan Arab, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsam 'ala Allahi la abarra. Mungkin kamu nampak orang yang dia tercampak, tak dipedulikan, namun di sisi Allah kalau dia meminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang kita sedang lalui sekarang adalah zaman yang banyak manusia tergelincir dengan maddiyat, dengan hal kebendaan. Sehingga menjadi penilaian kepada mereka hal-hal yang bersifat kebendaan dan segalanya dinilai dan diukur. Harganya, kedudukannya, dengan kebendaan. Hal ini adalah tidak ubahnya daripada masyarakat kufar dahulu ketika datangnya Islam pertama yang menilai kepada agama ini dengan kebendaan. Baginda Rasulullah saat berdakwah, mereka orang-orang kufar Quraisy menyangka kalau Nabi menginginkan sesuatu yang bersifat kebendaan. Oleh sebab itu Nabi dirasuah dengan kebendaan dan juga kedudukan. Karena mereka menyangka bahwasanya orang ini, yang dimaksudkan adalah Rasulullah, menginginkan sesuatu yang kalau diberi dia akan berhenti daripada dakwahnya. Datang kepada baginda Rasulullah ditawarkan kedudukan, ditawarkan kebendaan, dan ditawarkan perempuan. Setelah baginda Rasulullah mendengar daripada Abul Walid atau Walid bin Mughirah tawaran tadi, maka baginda Rasulullah mengatakan kepadanya, bukanlah aku menginginkan apa yang kamu sedang tawarkan kepada aku. Yang aku inginkan adalah kamu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabdhul maddiyah, yakni menolak hal-hal kebendaan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku bukan risau kamu berhadapan dengan kemiskinan.
walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah karena miskin yang aku risaukan untuk menimpa kamu. Yang aku risaukan adalah bila mana dibentangkan kepada kamu kebendaan, yakni kekayaan, keduniaan. Itu yang aku risau. Miskin bukan menjadi kerisauan utama, walaupun kemiskinan itu adalah cabaran yang begitu berat. Kata Sayyidina Ali mengatakan, kalau miskin ini adalah satu makhluk tertentu, aku bunuh dia. Karena risaunya kemiskinan itu menimpa kepada seseorang yang terkadang seorang menjual marwahnya karena kemiskinan. Ataupun juga dikatakan kadal faqru ayyakunu kufra. Hampir saja kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Namun dibentangkan keduniaan ini adalah lebih berbahaya implikasinya bagi seseorang yang tergelincir dalam persaingan kebendaan dan keduniaan, sehingga keduniaan bukan akan membinasakan individu, tetapi akan membinasakan nation atau bangsa, atau boleh meruntuhkan negara. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, aku bukan risau kemiskinan itu menimpa kamu. Tapi yang aku risaukan adalah bila mana dibentangkan kepada kamu keduniaan. Seperti mana sudah pun keduniaan dibentangkan kepada umat sebelum kamu. Dan mereka, kamu akan bersaing untuk meraih keduniaan dengan persaingan yang tidak sehat. Seperti mana umat sebelum kamu pun sudah pun bersaing untuk keduniaan, sehingga saling berbunuh, saling berperang. Dunia ini akan membinasakan kamu, seperti mana sudah membinasakan mereka yang dahulu sebelum kamu, yang sudah bersaing karena keduniaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan menuju ke Arafah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah, katanya, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikan haji aku ini haji yang bukan riya dan bukan nak menunjuk-nunjuk. Kebendaan adalah cabaran yang berat bagi seseorang dalam hidup keduniaan ini. Di dalam keperluan asasnya yang memerlukan kepada kebendaan, namun bila mana tergelincir kepada melampau dengan bangga dan mengukur agama dengan kebendaan, disinilah permulaan penilaian itu akan menjadi keliru. Perjalanan ke Arafah dengan pakaian yang hanya 2 helai bagi laki-laki menutup atas dan juga bawah, dan tidak membawa apapun daripada hal-hal yang biasa dipakai di kampungnya atau di negerinya. Ianya adalah simbol kepada kedudukan seseorang, bukanlah kepada kebendaannya, namun dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.